Iya, ya, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan untuk dasar kita berdoa pagi hari ini. Saya mengambil dari Matius 8, eh, ayat 1 dan 3. Firman Tuhan berkata begini, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diceritakan dalam kisah ini Yesus turun dari bukit setelah selesai mengajar, maka datanglah seorang yang sakit kusta untuk meminta belas kasih Tuhan. Eh, Pada masa itu orang kusta itu dianggap sebagai orang yang dapat menularkan penyakit. Penyakit ini dianggap berbahaya, bahkan penyakit ini eh, pada saat itu dianggap susah untuk disembuhkan dengan cara-cara manusia. Dianggap najis, dianggap mudah menular, kemudian susah untuk disembuhkan. Tetapi pada akhirnya kita ketahui bersama bahwa orang kusta ini yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Maka kita ketahui bahwa dengan iman dan dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh dia mendatangi Tuhan dan dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Singkat cerita, Yesus menyatakan kehendaknya, mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan kesembuhan terjadi. Kalau kita renungkan, Bapak Ibu, proses kesembuhan yang dialami orang kusta ini sangat cepat. Ketika ia memohon kepada Tuhan Yesus, maka saat itu juga ia mendapat jawaban dan mengalami mujizat. Yesus tidak menunggu waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah dari seruan orang-orang yang datang kepadanya. Tentu hal ini dirindukan oleh setiap orang. Setiap orang ingin mendapat jawaban doa sesegera mungkin. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya dijawab Tuhan pada waktu secepat-cepatnya. Eh, dan ya memang kita imani bahwa Yesus sanggup untuk mengerjakannya. Tapi pasti ada hal yang harus kita mengerti, kemudian ada proses yang harus kita mengerti. Yang jelas ada waktu Tuhan yang terkadang berbeda dengan kerinduan kita, dengan keinginan kita. Tapi dari cerita tadi bisa kita ketahui bersama bahwa orang kusta ini dia mendapatkan jawaban permohonannya dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu juga dia mengalami kesembuhan karena imannya, mungkin karena kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Mari kita belajar apa yang bisa kita renungkan daripada kisah orang kusta ini ketika dia mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Yang pertama kalau saya catat adalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita ketahui bahwa orang kusta ini mengerti dengan benar bahwa Yesus adalah penyembuh. Yesus sanggup untuk mengadakan mujizat sehingga ia datang kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan dalam hidupnya. Bisa diartikan bahwa bila seseorang ingin dia sembuh, maka dia datang kepada orang yang sanggup untuk menyembuhkan. Dalam hal ini adalah Yesus. Kalau seseorang membutuhkan pertolongan, maka dia datang kepada orang atau kepada pribadi yang sanggup untuk menolong hidupnya. Dan dalam hal lain ketika dia membutuhkan berkat, dia juga harus datang kepada orang yang sanggup untuk memberikan berkat bagi hidupnya. Nah, sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa Yesus itu memikul kelemahan kita. Yesus menanggung segala penyakit kita. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Kalaupun kita sedang menghadapi proses, maka kita datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan bertindak dengan caranya. Kesembuhan terjadi, pergumulan hidup kita dijawab Tuhan. Karena Yesus itu memikul segala kelemahan kita, bahkan penyakit kita, ditanggungnya.
Nah, ini Matius 8 ayat 17b dikatakan, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan berat, kalau kita sedang ada dalam masalah besar, kalau kita sedang dihadapkan kepada situasi sulit atau penyakit yang divonis berat, penyakit yang sukar sembuh, maka kita merespon firman Tuhan pagi ini, datang kepada Yesus. Nama Yesus sanggup menyembuhkan kita. Nama Yesus memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberi pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan kepastiannya. Tuhan Yesus itu adalah sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus memberikan kepastian bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Maka dalam setiap pergumulan, maka kita sadar dengan benar bahwa kita harus datang kepada pribadi yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari firman yang kita renungkan pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan memohon belas kasih Tuhan dikerjakan sesuai dengan kehendaknya. Di ayat yang kedua, penderita penyakit kusta ini datang kepada Tuhan. Dia sujud menyembah dan berkata, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Itu bukti dia dengan rendah hati, dia mau menyembah Tuhan. Dia tidak ingin kehendaknya yang itu terjadi, tapi dia ingin kehendak Tuhan Yesus yang itu dinyatakan dalam hidupnya. Ada banyak orang percaya yang dia berdoa supaya kehendaknya itu terjadi. Nah, pagi hari ini kita mau berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita manusia. Maka datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk meminta belas kasih Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang benar-benar dikerjakan di dalam hidup ini, dan kita mengalaminya. Orang kusta tadi, dia menyadarinya, dengan rendah hati datang kepada Tuhan, kemudian menyatakan supaya kehendak Tuhan dikerjakan, dan pada akhirnya kehendak Tuhan membuat dia sembuh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehendak Tuhan itu berlaku bagi setiap kita. Selain untuk hidup kita ini semakin mengasihi Tuhan, semakin kita didapati serupa dengan Kristus, kehendak Tuhan adalah supaya hidup kita ini mengalami pemulihan, mengalami hal baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Walaupun ada proses yang kita tidak mengerti, maka kita harus tetap percaya bahwa kebenarannya adalah kehendak Tuhan itu merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita bisa melihat dalam perjanjian lama, contoh dari orang yang menderita sakit dia bisa sembuhkan. Orang yang menderita sengsara, Ayub, Yusuf, semuanya ada proses yang dia kerjakan dengan baik, dan kehendak Tuhan itu membuat hidupnya semakin luar biasa. Maka dari itu, pagi hari ini dalam setiap permasalahan hidup kita, akhiri segala keraguan kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Berdoalah dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata begitu. Yesus Kristus sanggup untuk mengadakan mujizat pada waktu itu. Yesus Kristus yang kita sembah itu sama. Dia juga sanggup mengadakan mujizat, membuat terobosan-terobosan besar dalam hidup kita, dan membuat kita mengalami kemenangan. Yesus Kristus sanggup untuk menjawab setiap doa pergumulan kita. Jadi terus meminta kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa kita pasti menerimanya. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Markus 11 ayat 24 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari pagi hari ini kita berdoa buat bangsa ini. Karena apa? Kita percaya
Satu-satunya yang sanggup untuk mengubahkan bangsa ini adalah Yesus Kristus yang kita sembah. Mari kita berdoa buat jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan. Mari kita berdoa untuk kota kita. Mari kita berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Dengan iman bahwa apa yang kita minta dalam doa, dengan yakin kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, kita akan menerimanya. Dan terpujilah nama Tuhan, Dia mendengar seruan doa kita, Dia menjawab kita dengan cara yang ajaib, dengan waktu yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran